Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtithali awamiri wajtinabi nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Perintah takwa ini adalah perintah Allah kepada nabi-nabi dahulu, perintah Allah yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan, sungguh telah kami perintahkan, yakni mereka orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka dan umatnya, wa iyyakum termasuk kalian dan nabi kalian, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah wasiat yang terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir kepada umatnya. 3 kali beliau mengucapkan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah fin nisa. Faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perintah takwa ini tidak hanya Rasul perintahkan kepada umatnya, juga diwajibkan kepada setiap khatib yang ada di atas mimbar untuk selalu menyampaikan, mendengungkan, yakni mendakwakan kalimat takwa. Takwa bahasa Arab diambil dari kalimat waqayaki wiqayatan. Maknanya apa? Penjagaan, menjadikan pendinding, menjadikan penghijab antara diri kita dengan azab Allah, antara diri kita dengan neraka Allah. Apa yang menjadikan hijab antara diri kita dengan neraka Allah? Sebagian ulama mengatakan biimtithali awamiri, yakni dengan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, wajtinabin nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini pendinding kita dengan azab Allah, dengan neraka Allah.
Terlebih lagi kita umat akhir zaman yang kita tidak berjumpa dengan Rasul, kita hanya mendengar sabda beliau. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena amat cintanya, sayangnya kepada umat ini, walaupun tidak berjumpa dengan umatnya, tapi beliau juga banyak berpesan, banyak memerintahkan, banyak melarang umat-umat akhir zaman di dalam nubuahnya. Dan bahkan Rasul karena amat cintanya, yakni sebelum umat ini terjebak di dalam satu petaka, terjebak di dalam satu musibah, Rasul sudah ingatkan di dalam nubuahnya. Nubuah itu Rasul ceritakan tentang Islam, agama Islam akhir zaman yang belum terjadi dan pasti terjadi. Ini nubuah, bukan ramalan seperti Jongko Joyoboyo, bukan. Ini pasti, ya, dan ini menjadi keyakinan umat Islam, akidah umat Islam. Sehingga umat akhir zaman, begitu dia menyaksikan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulnya waktu itu ketika beliau masih hidup, maka umat akhir zaman seolah-olah merasa yakni ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan tentang umat akhir zaman ini, yakni bala yang akan menimpa, bencana yang akan menerpa umat ini, diawali dengan berita beliau di dalam nubuah beliau, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, mim baini yadis sa'ah, menjelang kiamat. Dalam riwayat yang lain, min asratis sa'ah, sebagian dari tanda kiamat, ayurfa al-ilm, ilmu ini nanti akan diangkat, yakni Al-Quran sebagai nur, Al-Quran sebagai huda, Al-Quran sebagai wabayinati minal huda wal furqan, Al-Quran sebagai way of life umat Islam nanti akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah di tengah-tengah umat Islam. Ini berita Rasul ketika beliau masih hidup. Al-Quran, petunjuk umat Al-Quran akan diangkat. Maknanya orang muslim akhir zaman, walaupun dia Islam, bapaknya Islam, kakeknya Islam, tapi dia tidak faham terhadap agama Islam, dia tidak faham terhadap kitab sucinya, dia tidak faham terhadap sunnah nabinya. Ini kondisi akhir zaman. Apa sekarang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi? Maka jawabnya saat ini terjadi. Kalau kita masih kurang yakin, ya, umat Islam Indonesia berapa persen? Yang bisa baca Quran berapa persen? Yang bacaannya benar berapa persen? Yang tahu isinya Al-Quran berapa persen? Padahal Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Furqan, ya, wa anzalnal furqan, yakni pembeda antara yang hak yang batil, antara jalan surga jalan neraka, antara jalan iblis jalan syaitan dengan jalan Allah. Ini Al-Quran. Orang Islam tidak faham Al-Quran, orang Islam tidak ngerti kitab sucinya, orang Islam tidak kenal sunnah nabinya, ajaran nabinya sendiri tidak tahu. Maka apa yang terjadi? Ini pokok pangkal segala musibah, segala bala yang akan menimpa umat ini karena kejahilan umat terhadap kitab sucinya, kejahilan umat terhadap sunnah nabinya. Maka Rasul juga jelaskan, Rasul jelaskan, la taqumus sa'ah hatta taltahiqa qabailum min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti ada qabail, qabilah-qabilah, kelompok-kelompok, golongan-golongan, organisasi-organisasi umatku yang iltihaq. Iltahaqa yaltahiku iltihaqan, maknanya bebek, norok, buntek kalau orang Madura, ya. Jadi ngikut bebek, kanan kiri atas bawah. Akan terjadi itu terhadap orang musyrik, bil musyrikin, orang musyrik, perilakunya, tingkah lakunya, keyakinannya seperti orang musyrik walaupun muslim dia, dirinya, bapaknya, kakeknya.
buyutnya muslim tapi dia perilakunya seperti orang musyrik. Fakta yang ada pada saat ini penduduk Surabaya dan sekitarnya, ya, Gerbang Kertasusila, ya, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Surabaya, itu kalau ada burung dares lewat, ya, atau burung hantu lewat, krek, mereka punya keyakinan apa? Ono sing mati. Kalau ada manuk perenjak ngoceh, apa? Ada tamu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, laisa minna, bukan golongan kami, bukan termasuk umat Islam, man tatayyara au tutuyiralah, orang yang meyakini tanda baik dan tanda buruk dengan burung atau minta diramalkan. Iki nek krungu perenjak ngoceh isu iki opo artine? Oh, tamune lanang, nek awan tamune wedok, nek sore tamune sugih, nek dalu ono manuk perenjak ngoceh dalu iki tamune melarat golek utangan, itu begitu. Jadi itu yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Ya, mereka apa? Mereka meyakini tanda baik dan tanda buruk dengan burung. Ini keyakinan orang musyrik sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasulullah. Orang-orang Arab punya kebiasaan li'ila fi Quraisy. Orang Quraisy punya kebiasaan ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif, kebiasaan mereka rihlah, perjalanan jauh di musim dingin dan musim panas ke arah Yaman, ke arah Sam untuk dagang. Barang dagangan sudah disiapkan di atas punggung onta, berangkat baru 1 kilo dipotong burung gagak dari kanan ke kiri, sial pulang itu. Oleh Rasul diajari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang ngasih balak kecuali Allah. Bukan burung, ya, bukan danyang-danyang, bukan Nyai Roro Kidul, bukan para dukun, para ndak normal, bukan. Tapi Allah Ta'ala. Maka walaupun dipotong burung 1000 kali, sahabat tetap berangkat karena la ilaha illallah sudah faham, sudah menancap di dalam hatinya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Akhir zaman, umat Islam tidak faham terhadap kitab sucinya, umat Islam tidak faham terhadap sunnah nabinya, maka akan terjebak. Ini sabda Rasul ketika beliau masih hidup. Beliau ingatkan umatnya akan terjadi kayak gini persis, ya. Coba kalau kita tidak percaya lagi, kita tanya orang-orang yang ada di pasar, mungkin pedagang-pedagang yang ada di sekitar kampus sini. Ya, Pak, sampean pakai sebean ndak? Tahu sebean? Sebe itu orang tua. Nang wong tua ndak perlu nih apa? Ngelarisno dagangan supaya ndak macam-macam sudah. Ya, kira-kira pakai gitu ndak kira-kira? Ya, hampir kalau kita catat itu mungkin lebih dari 50%. Ya, mungkin 70%. Mereka rata-rata pergi ke dukun dan para tidak normal. Padahal Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan au arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke para dukun, ke para tidak normal untuk minta diramal, maka apa? Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Tekotok datang saja. Ya, fasaddaqahu bima yaqul, kalau membenarkan ucapan sang dukun, syaratnya ayam hitam mulus disembelih, syaratnya kembang telon, syaratnya kembang macan kera, syaratnya ini, syaratnya itu, jadi apa? Bakar menyan dan lain sebagainya. Maka laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur terhadap apa? Ajaran yang diturunkan kepada Rasul, agama Islam. Kenapa Al-Quran dan Sunnah hilang? Tidak faham Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara menghadapi yang demikian itu dia tidak faham. Sandarannya, larinya ke dukun. Kalau tidak ke dukun, jauh ke dukun, tidak tenang hatinya. Ya, kalau tidak pakai jimat, kalau tidak bawa akik, tidak bawa keris, nanti jadi macam-macam. Ya, ini keyakinan orang musyrik yang bisa mensekutukan Allah. Ya, dan bisa menyebabkan hancurnya syahadat kita kalau kita meyakini ada pemberi rezeki selain Allah. Hancur syahadat kita, keluar dari Islam kita tanpa kita terasa, tanpa kita sadari. Itu demikian. Rasul katakan kalau sudah diangkat nanti terjebak ke arusnya orang musyrik. Dan tidak hanya itu,
Keharusnya orang Nasrani juga orang Yahudi. Rasul bersabda, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in. Sungguh niscaya kalian nanti akhir zaman, ketika ilmu diangkat, ketika kalian tidak faham kitab suci kalian, ketika kalian tidak faham sunnah nabi kalian, kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Sahabat tanya, qalu ayahud wa nasara ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud orang sebelum kami ini Yahudi dan Nasrani? Maka jawab Rasul, faman sopo maneh, siapa lagi? Ya, bahkan Rasul rinci, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in ba'an bi ba'in. Sungguh niscaya kalian nanti akhir zaman kalian akan mengikuti pola hidup, pola fikir, pola beragama, pola berkeyakinan Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in ba'an bi ba'in. Ya, maknanya sedikit demi sedikit, dan pasti kalian akan mengikuti pola hidup, pola fikir, pola keyakinan mereka. Bahkan Rasul katakan, laudah kalau jukrot dobbi, seandainya mereka masuk lubang biawak, lenge nyambik. Ya, kira-kira kalau lenge nyambik terus diogo-ogo ya apa? Ya, catek. Bahaya. Maksudnya memasuki lubang yang memasuki pola hidup, pola fikir yang bahaya, akan membinasakan diri sendiri. Jadi lauda khalu jukhrad dabbi, seandainya Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak, la dakhaltumuhu, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Maknanya walaupun Yahudi dan Nasrani itu akan mempraktekkan pola hidupnya, pola fikirnya yang akan membinasakan diri mereka, kalian pun akan mengikuti mereka. Ya, fakta yang ada saat ini, Barat, Eropa, Amerika, di belakang Barat itu siapa? Eropa, Amerika, Yahudi dan Nasrani. Ya, pola fikir umat Islam kepada Al-Quran Sunnah kira-kira? Maka jawabnya enggak. Sampai pola hidupnya, potongan rambutnya mengikuti Barat, Yahudi dan Nasrani. Pernah saya dapat jadwal di Tunjungan Plaza, lantai 7 masjidnya. Nah, ternyata lift itu yang saya naiki sampai tingkat 6. Begitu saya buka gini, di depan saya ada anak muda yang mau masuk. Jadi rambutnya kepras kiri, kepras kanan, ya disemir, tinggal tengah, gejejer ngadeg begini. Ya, di sini tindian semua, sini tindian, bahkan sini ditindik. Ya, lihat saya pakai jubah sama pakai peci putih. Ya, ditertawakan. Kira-kira sing ditertawakan iki sapa sing pantes? Ya, dia apa saya? Ono wong jubahan mlebu TP. Ya, atau mereka sing kayak gitu. Yang perempuan itu pakai kaos kutang, kemudian rantai besar itu diselemet itu begitu. Celananya itu sobek-sobek semuanya. Itu gitu. Tertawa lihat saya sendiri, tertawa lihat dia sing bener sing ndi. Ya, ini terjadi, ini betul ini. Langsung saya salam, assalamualaikum. Saya tahu siapa di hadapan saya. Waalaikumsalam. Betul, yakin dia seorang muslim. Langsung tak salami sama saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, sekarang hari Jumat ikut saya ke masjid. Enggak pak, dia tahu diri kalau orang potongan kayak gini enggak pantas masuk. Ya, kalau satu orang, satu anak itu ada 5-6 dengan perempuannya, lu enggak salah. Ya, bayangkan semuanya potongan sama, tinggal tengah ngejejer. Apa orang tuanya ngajari gitu? Dari mana dia? Siapa yang ditiru? Ya, merasa bangga dengan potongan rambut kayak gitu, dengan pola hidup kayak gitu. Siapa yang ditiru? Apa yang disabdakan Rasul menjadi kenyataan. Kalian akan mengikuti pola hidup, pola fikir orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan beragama kalian akan mengikuti mereka. Ya, kalau Nasrani, ya, Yesus naik ke langit juga diperingati. Orang Islam juga sama. Apa yang disabdakan oleh Rasul jadi kenyataan, akan ikuti. Ya, kalau orang Nasrani, ya, kelahiran Tuhannya orang Islam juga begitu sama. Ya, dan Natalan, orang Islam juga Natalan sama. Ya, kalau mereka Tuhannya naik ke langit Paskah, ya, orang Islam juga sama. Apa yang disabdakan Rasul menjadi kenyataan, dan betul itu. Sampai para ulama nulis kitab khusus, Iqtida' Suratul Mustaqim lil Mukhalafati Ashabil Jahim. Ya,
Itu kitab khusus membahas tentang apa? Nanti umat Islam akan menyerupai Yahudi, Nasrani, teplek-plek gak buak blas kalau orang Surabaya bilang. Persis. Dan sekarang ya, kita ini mayoritas di negeri yang mayoritas. Mau ndak kita pakai syariat Islam? Mau ndak kita ngikuti Quran Sunnah? Ndak mah. Yang diikuti mana? Belanda. Ya, baik perdatanya, pidananya, semuanya Belanda. Otaknya otak. Kenapa? Karena dididik sama Belanda sebelum merdeka negara kita. Ya, sehingga orang Islam yang otak Belanda dengan otak Islami lebih banyak yang otak Belanda. Makanya yang nolak syariat Islam, yang nolak hukum Islam itu orang Islam, cuma sudah keseret ke arus barat. Iya, itu demikian. Dan Rasul sudah apa? Sudah ngasih tahu kita nanti kondisi akhir zaman pimpinanmu ya apa. Rasul sudah ngasih ketika Rasul masih hidup, nanti satakunu ba'di khilafah alaman haji nubuah, setelah aku meninggal nanti ada kekhalifaan di atas jalan Nabi salasina sana 30 tahun. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan 6 bulan, pas 30 tahun. Sahabat yang menyaksikan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Nanti setelah itu mulkan abon, sistem apa? Kerajaan yang berjalan di atas manhajnya Al-Quran dan Sunnah para sahabat. Ini akan ada, muncul kerajaan yang agung. Setelah itu nanti apa? Mulkan Jabrian, kerajaan yang bengis. Orang Islam memimpin umat Islam dengan cara kudeta yang tidak dibenarkan dalam syariat. Itu pakai cara itu begitu. Dan pemaksa, kalau enggak muncul betul. Nanti satakunu umaro, nanti akan terjadi amir-amir orang Islam memimpin umat Islam di negeri yang mayoritas Islam. Rasul katakan nanti pemimpin akhir zaman itu la yastannuna bi ghairi sunnati wa la yahtaduna bi ghairi hadi. Nanti ndak akan pakai hukum dengan hukumku. Orang Islam memimpin rakyat Islam tapi tidak pakai hukum syariat Islam. Rasul katakan ini, ya, tidak pakai syariat Islam. Ya, bahkan apa? Rasul katakan, jusmanul insan, badannya badan manusia, blegere bleger menungso, wa qulubuhum qulubus syayatin, lan atine ati setan. Setan itu bukan makhluk, sifat syatona, diambil makna dari apa? Bauda, adoh, selalu ngajak jauh ke jalan Allah, dari hukum Allah, syariat Allah. Pemimpin orang Islam akhir zaman itu selalu mengajak jauh dari jalan Allah, gak gelem dengan syariat Islam, gak mau, menolak. Kita sudah dikasih tahu sama Rasul nanti akan muncul pemimpin kayak gini. Kalau nentang tadribu dhahrak, kamu akan dipukul punggungmu, disembelih kamu, ditahan kamu. Wa ta'khudhu malak, hartamu diambil, ndak hartamu, harta negara dihabiskan. Itu Rasul sudah ngasih tahu. Ya, tapi apa kita harus berontak? Kita harus tentang. Maka Rasul pesan, ya, ati wa asmi'u, dengar dan taat walaupun koyok ngono. Dengar dan taat walaupun kayak begitu pemimpin akhir zaman ini gak gelem sama syariat Islam. Ya, kalau menentang dihukum, bahkan dibunuh, ditembak. Itu begitu. Ditahan. Ini akhir zaman. Apa sekarang terjadi? Dulu tidak pernah terjadi. Di Al-Quran banyak kisah-kisah orang beriman yang dibantai. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak sekali itu. Karena imannya, bukan karena apa? Menggulingkan kekuasaan. Karena di dalam Islam tidak boleh orang Islam kudeta. Wajib taat kepada pemerintah. Walaupun pemerintahmu kayak gitu, wajib taat. Ya, wajib taat kepada pemerintah. Dengar dan taatlah selama pemimpinmu itu sholat. Kenapa? Karena kalau memberontak, ya, yang kena bukan kita tapi istri kita, anak kita, semua. Persatuan itu sangat penting. Kalau dirusak nanti untuk menyatukan itu sulit. Ya, akan terjadi terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu demikian. Ini penjelasan Rasul untuk umat akhir zaman. Aku qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjelaskan tentang fitnah, tentang musibah, tentang petaka umat Islam dan agama Islam akhir zaman, tapi beliau juga ngasih jalan keluar. Kalau umat Islam mau dikasih jalan keluar, apa jalan keluarnya? Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Wajib bagi kalian kembali kepada ajaranku, syariatku, tuntunanku. Kalau tidak mau kembali, tidak akan dicabut, yakni apa? Musibah ini. Maka umat Islam lewat keluarga, lewat rumah tangga, individu, kita praktekkan syariat Islam di tengah-tengah kita. Iya, itu demikian. Kemudian terhadap pemimpin-pemimpin yang demikian itu bagaimana? Para ulama sudah memberikan contoh, doakan, jangan dicela, ya, karena dia itu juga umat Islam. Ya, karena apa? Karena faktor sejak kecil dididik dengan pendidikan liberal, sekuler, pendidikan Belanda, sekolahnya di Eropa, di Amerika, sehingga tanpa terasa kalau dia itu dijauhkan dari syariat Islam, agama Islam, dan dia tidak akan bisa menerima itu syariat Islam. Ya, oleh karena itu dakwah, sampaikan kebenaran ini kepada mereka, dakwahkan, doakan. Itu demikian. Ini jalan keluar yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Akan tetapi para jamaah untuk bisa mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak seringan apa yang kita bayangkan. Banyak umat Islam yang tahu tuntunan, yang tahu petunjuk, yang tahu syariat. Berapa banyak dari mereka tahu tidak mampu melaksanakan. Sama halnya dengan banyak umat Islam yang tahu perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya, syariat Islam. Kalau dilakukan dosa dan nantinya akan dibalas dengan nerakanya. Tapi berapa banyak umat Islam yang melanggar, yang berkubang di dalam perbuatan dosa dalam keadaan sadar kalau dia berbuat dosa. Ya, itu demikian. Semua orang sadar kalau minuman itu haram, agama apapun juga haram, ya. Tapi untuk bisa menerima kalau minuman ini haram, tidak semuanya. Kalau minumannya haram, hasilnya juga haram. Zina, ya, selingkuh. Coba kalau kita tanya para pezina yang dari lokalisasi, Mas Pak, apakah Anda sadar tatkala Anda zina melakukan dosa? Jawabnya apa? Sadar. Kenapa Anda lakukan? Ya. Para koruptor yang tatkala korupsi tidak memindahkan angka rekeningnya dia, kalau kita tanya, Pak, waktu korupsi sampai itu sadar tidak berbuat dosa, keliru? Jawabnya sadar. Kenapa tidak dihindari? Hidayah itu taufik dari Allah. Ya, kalau seorang ustadz hanya menyampaikan ini hak, ini batil, ini jalan surga, ini jalan neraka, ini halal, ini haram, hanya itu saja. Tapi kemampuan mengikuti itu datangnya dari Allah. Sampai Rasul sendiri tidak punya hak itu, pamannya, ya, yang hendak wafat itu di akhir hayatnya Rasul ada di sampingnya. Rasul katakan, ya ammi qul la ilaha illallah hajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti engkau aku akan bela di sini. Tidak mampu, pamannya Rasul sendiri yang serumah sama Rasul, yang bela mati-matian Rasul, tidak mampu. Karena hidayah itu taufik punya Allah. Oleh karena itu para jamaah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan kepada kita hidayah itu taufik, mampu melihat yang benar itu benar, dan mampu mengikuti kebenaran, mampu melihat yang salah itu salah, dan mampu menjauhi kesalahan tersebut. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa khdhul man khadalad din wansur man nasarad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.